Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mira Piliang. Apa kabar adik-adik, khususnya yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11, jurusan usaha layanan pariwisata. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Saat ini, saya akan memaparkan tentang pemesanan tiket transportasi udara dan menganalisis informasi tarif penerbangan dalam buku saya, Pemesanan dan Penghitungan Tarif Transportasi Udara, Darat dan Laut, menuju pada bab kelima. Pada bab ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran, di mana peserta didik mampu menginformasi persyaratan tiket penerbangan, peserta didik mampu menginterpretasi tarif penerbangan, peserta didik mampu menyusun rencana penerbangan, dan peserta didik mampu memproses dokumen penerbangan. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita membuat sebuah peta konsep daripada bab materi ini agar bab materi ini dapat secara menyeluruh kita bahas secara detail. Maka bab peta konsep yang terkait pada bab ini yang pertama adalah mengkonfirmasi persyaratan transportasi udara, menginterpretasi tarif penerbangan udara, menyusun rencana biaya transportasi udara, dan memproses dokumentasi transportasi udara. Baik adik-adik sekalian, pertama kita akan ngebahas mengenai konfirmasi persyaratan penerbangan. Mengkonfirmasi persyaratan penerbangan, kebutuhan dan referensi pelanggan terdiri dari paket, anggaran, waktu dan durasi, jumlah penumpang, tujuan, maskapai penerbangan, penawaran harga, saran yang diberikan kepada pelanggan. Terkait beberapa hal tersebut, ada yang perlu kita kelompokkan berdasarkan kebutuhan primer maupun sekunder oleh calon penumpang. Kemudian, mampu mengenali pelanggan yang sedang Anda hadapi. Ya, ini tepat sekali ya adik-adik. Karena apabila kita bekerja di sebuah perusahaan, baik perusahaan penerbangan atau perusahaan lainnya, bahkan lebih spesifik lagi kita bekerja sebagai staff ticketing, maka kita harus bisa mengenal daripada tamu atau pelanggan yang sedang kita hadapi. Karena pada prinsipnya tamu adalah raja, maka kita harus dapat mengenal raja yang seperti apa sih yang sedang kita hadapi. Nah, jenis daripada raja yang kita hadapi ini ada dua. Yang pertama adalah raja yang memang notabene belum pernah sama sekali menaiki atau menggunakan maskapai penerbangan. Atau yang kedua adalah raja yang sudah memang sering sekali dan bahkan transportasi udara itu menjadi kebutuhan primernya. Sehingga kedua jenis daripada raja ini kita harus bisa menghadapinya. Karena dengan begitu kita akan mudah memenuhi kebutuhan pelanggan atau calon penumpang. Contoh yang pertama, kita menghadapi seorang tamu ataupun raja yang memang notabene belum pernah menggunakan maskapai penerbangan, hanya dimulai pada saat itu juga saat dia reservasi kepada kita. So, informasi yang kita sampaikan baik berupa produk, penawaran harga, persyaratan penerbang lainnya itu memang harus cukup detail sehingga raja tersebut dapat mengambil keputusan dengan tepat sesuai kebutuhannya. Dan sebaliknya, apabila raja yang kita hadapi adalah sudah sering melakukan penerbangan berlalu lalang menggunakan transportasi udara, maka yang kita sampaikan adalah hanya cukup memenuhi kebutuhannya. Karena sedikit banyaknya informasi itu sudah beliau ketahui, sudah diketahui oleh calon penumpang tersebut. Sehingga pada poin kedua, mampu mengenali pelanggan yang sedang Anda hadapi itu penting sekali. Kemudian mampu memahami pangsa pasar secara update, tepat sekali. Kita sebagai staff ticketing, adik-adik harus bisa memahami pangsa pasar ataupun harus bisa memahami target pasar atau bisa memahami informasi update seperti apa. Apakah eh, bandara yang menuju ke bagian timur Indonesia itu memiliki banyak penerbangan dalam sehari, ataukah hanya sekali penerbangan saja?
seperti itu. Jadi itu adalah informasi update karena eh, calon penumpang itu bisa saja tidak tahu menahu dan mereka meminta untuk dibelikan tiket dan kita tidak tahu informasi update-nya, kita selalu mengatakan eh, baik bisa diproses, tetapi pada hasilnya tidak seperti itu. Sehingga itu akan menimbulkan kekecewaan pada mereka. Sebisa mungkin kita lebih memiliki banyak informasi daripada calon penumpang agar calon penumpang lebih nyaman dan percaya akan servis yang kita berikan. Sehingga memahami pangsa pasar secara update itu sangat penting. Kemudian mampu memberikan penjelasan secara spesifik mengenai produk atau jasa yang akan ditawarkan. Tepat sekali. Kita harus mengetahui apa-apa saja persyaratannya, apa saja keuntungan dan kelebihan dari produk yang kita tawarkan. Contohnya, dalam pemilihan maskapai biasanya seorang calon penumpang itu sangat galau ya, apakah mereka akan menggunakan maskapai A atau maskapai B begitu. Otomatis antara kedua maskapai itu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka berilah pilihan yang terbaik sesuai kebutuhan pelanggan baik dari segi anggaran, kemudian dari segi kebutuhan seperti itu. Kemudian mengkonfirmasi hasil dan proses. Nah, setelah seluruh tahap-tahapan tersebut dilakukan dari proses pemesanan, kemudian proses penawaran, kemudian sampai pada akhirnya menghasilkan produk seperti kalau misalnya memesan tiket pesawat berarti produk akhirnya adalah menghasilkan kode booking. Nah, sebelum melakukan pencetakan tiket, terlebih dahulu konfirmasi hasilnya baik membacakan detail kembali reservasi penumpang sesuai identitas dan reservasi yang dibuat ataupun menginformasikan batas pembayaran atau time limit. Karena apabila kita tidak mengkonfirmasikan time limit tersebut kepada calon penumpang, itu akan tercancel otomatis dan kemungkinan untuk harga itu bisa naik ataupun kemungkinan jarang turun karena sistem daripada harga berbasis digital ini dia fluktuasi begitu, tidak menetap. Sehingga alangkah lebih baik jika mengkonfirmasi itu kita lakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan seperti itu kira-kira. Kemudian barulah kita mengambil tindak lanjut untuk proses akhir yaitu pencetakan tiket. Maka di sini pun dijelaskan pada slide ini, konfirmasi merupakan sebuah pernyataan penegasan kembali berdasarkan keputusan dalam proses membeli suatu barang, produk, maupun jasa atau layanan terkait kesepakatan harga yang telah disepakati, kepuasan terhadap fasilitas dan pelayanan yang diterima, dan lainnya. Saat mengkonfirmasi sebuah keputusan terkait reservasi yang telah dilakukan, diperlukan suatu komunikasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian dan memahami kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan membahas identifikasi sumber daya sesuai kebutuhan pelanggan. Apabila poin-poin yang di atas sudah selesai, maka kita beralih kepada Computer Reservation System atau disebut juga dengan CRS. Kemudian panduan maskapai penerbangan dan yang terakhir adalah jadwal maskapai penerbangan. Nah, ketiga ini akan kita sampaikan secara terperinci. Kemudian masuklah dia ke tahap tarif manual, tarif maskapai, tarif konsolidator, informasi umum dari maskapai penerbangan, dan penawaran harga disediakan untuk pelanggan. Tarif manual ini mencakup ke beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif penumpang, di mana pelayanan kelas kursi yang dibebankan terkait jarak yang ditempuh, pajak, iuran, wajib, dan biaya tambahan lainnya. Itu masuk kepada tarif penumpang. Selanjutnya adalah ada tarif jarak, di mana tarif jarak ini dihitung berdasarkan per rute, per destinasi, per satu kali melakukan penerbangan. Kemudian pajak yaitu pertambahan nilai jumlah harga atau tarif yang sering dikenal dengan sebutan PPN. Kemudian masih masuk kepada dalam tarif manual adalah iuran wajib di mana asuransi pertanggungjawaban kecelakaan. Kemudian yang terakhir adalah biaya tambahan lain seperti surcharge di mana biaya-biaya tambahan dikeluarkan oleh badan usaha angkutan udara.
Nah, beberapa poin-poin tersebut itu masuk ke dalam tarif manual. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang tarif maskapai, di mana tarif maskapai ini dibebankan terkait memberikan pelayanan yang terdiri dari full service, medium service, dan no frills atau pelayanan dengan standar minimum. Kemudian ada lagi yang di sini dinamakan tarif konsolidator, yaitu tarif yang diberlakukan dalam kesepakatan hubungan kerjasama antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak-pihak antara lain seperti agen perjalanan, biro perjalanan wisata, maupun pembelian tiket secara langsung berarti itu antara B2C, bisnis ke konsumen seperti itu. Nah, selain daripada itu, informasi umum dari maskapai penerbangan itu apa saja? Berkaitan tentang pemesanan tiket dengan teliti, mempersiapkan dokumen, datang ke bandara lebih awal. Nah, ini penting sekali ya. Yang pertama, memesan tiket dengan teliti itu penting agar tidak terjadi kesalahan seperti double issued ataupun kesalahan entry nama seperti itu. Kemudian mempersiapkan dokumen, apa saja informasi yang kita sampaikan apabila segala proses reservasi dan pencetakan tiket sudah selesai, maka kita sarankan agar calon penumpang mempersiapkan dokumen sesuai data yang ada tertera di e-tiket, seperti KTP kalau di penerbangan domestik, kalau penerbangan internasional berarti memakai paspor dan identitas lainnya. Kemudian datang ke bandara lebih awal. Hal ini pada poin ini memang penting kita sampaikan kepada calon penumpang agar menghindari terjadinya keterlambatan. Apabila terjadi keterlambatan, pesawat sudah berangkat, penumpangnya baru nyampe bandara, maka tidak ada yang bisa membantu selain tiket yang sudah dibeli, tiket yang sudah confirm tadi itu bakalan hangus. Begitu, tidak ada pertanggungjawaban dari maskapai tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita sebagai staf penerbangan atau staf ticketing memberikan informasi kepada calon penumpang terkait datang ke bandara lebih awal sebelum keberangkatan itu 2 jam. 2 jam sebelum keberangkatan. Karena apa? Karena kita tidak tahu apakah situasi bandara itu lagi sepi atau high season, low season, kita tidak mengerti. Apakah mungkin ada kendala-kendala yang mungkin di luar nalar atau di luar ekspektasi, sehingga lebih baik disarankan 2 jam sebelum keberangkatan sudah berada di bandara untuk melakukan proses check-in. Kemudian melakukan check-in counter, setelah itu menunggu dekat di gate keberangkatan. Nah, apabila sudah melakukan check-in counter, maka kita akan mendapatkan sebuah kertas yang namanya boarding pass. Boarding pass ini akan tertera nomor gerbang keberangkatan kita. Kemudian nomor kursi juga sudah tertera di dalam. Nomor bagasi juga sudah tertera di dalam kertas tersebut. Maka penumpang setelah mendapatkan boarding pass diarahkan menuju waiting room atau ruang tunggu tepat pada nomor gerbang yang sudah tertera di boarding pass. Setelah itu, masuk pesawat dan duduk di kursi yang telah ditetapkan. Nah, setelah itu, saat akan memasuki gate keberangkatan, maka petugas bandara akan melakukan proses cek daripada boarding pass jika sudah sesuai dengan nomor penerbangan, kemudian calon penumpang sesuai dengan identitas dan kartunya, kemudian sesuai dengan gate-nya, maka si calon penumpang dipersilakan untuk masuk ke dalam pesawat dan di saat di dalam pesawat akan diarahkan kepada kursi yang telah dicetak nomornya di saat check-in counter. Selanjutnya adalah melakukan prosedur keamanan penerbangan. Nah, melakukan prosedur keamanan penerbangan ini informasi yang diberikan dari pihak maskapai itu sendiri yang sudah di dalam pesawat disebut juga dengan pramugara atau pramugari. Nah, pramugara atau pramugari ini akan memberikan beberapa pengarahan baik berupa cara memakai alat pelampung, letak atau posisi alat penyimpanan pelampung, kemudian cara menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman, kemudian informasi-informasi umum lainnya selama di dalam perjalanan atau selama dalam penerbangan sampai ke kota tujuan.
dan tambahan pelayanan-pelayanan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah mengambil bagasi dari bandara. Nah, apabila kita sudah sampai di kota tujuan, maka kita akan turun di bandara tujuan dan mengambil bagasi di bagian pengambilan bagasi sesuai nomor bagasi yang sudah tertera di boarding pass. Kira-kira itu informasi umum dari maskapai penerbangan. Kemudian yang terakhir adalah penawaran harga disediakan untuk pelanggan. Dan setelah itu selesai, kita beralih kepada mengakses sumber daya. Nah, mengakses sumber daya ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pilih aplikasi atau sistem reservasi yang akan digunakan. Baik itu secara perorangan maupun kita meminta bantuan atau perantara seorang travel agent. Kemudian pilih menu sesuai kebutuhan pelanggan. Setelah itu masukkan detail kota asal tujuan dan tanggal. Kemudian melakukan penawaran harga dengan tampilan berbagai macam maskapai penerbangan. Setelah itu menentukan pilihan sesuai kebutuhan pelanggan, lanjut dengan menekan tombol select. Pada kolom ini silahkan mengisi data penumpang secara detail, kemudian pemesanan sedang diproses dan menerbitkan kode booking atau PNR (Passenger Name Record), dan yang terakhir adalah tiket terbit beserta nomor tiket dan status tiket oke atau confirm. Nah, untuk adik-adik bisa langsung mempraktekkan dengan membuka website salah satu maskapai yang akan kalian eh, aplikasikan, misalnya Garuda kah, Lion Air kah, dan segala aplikasi apapun sudah sangat bisa kita akses sehingga bisa diikuti langkah-langkah dalam mengakses sumber daya yang barusan saya jelaskan. Baik, kemudian kita akan ngebahas tentang menginterpretasi tarif penerbangan. Menginterpretasi atau menafsirkan tarif penerbangan ini membutuhkan pemahaman yang cukup luas dan erat kaitannya dengan sistem terkomputerisasi. Kemudian tentang nama bandara kota yang dituju. Selain itu fasilitas yang digunakan serta komponen-komponen pelengkap lainnya. Selain itu juga dalam penghitungan tarif penerbangan, hal penting lainnya yang harus diketahui adalah mengenal peta yang disebut dengan airline geography. Peta rute penerbangan ini salah satu airline geography maskapai Garuda Indonesia yang ditampilkan pada slide ini. Saat ini, Garuda Indonesia telah melakukan penerbangan ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Bisa adik-adik lihat sekalian, jalur-jalur ini memberikan eh, petunjuk bahwa Garuda Indonesia sudah memiliki banyak rute ya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ujung paling di ujung itu ada provinsi Banda Aceh, kemudian yang paling ujung ini adalah Papua. Jadi sudah sangat menyeluruh di Indonesia ya. Sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi para calon penumpang Garuda Indonesia melakukan perjalanan di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian kita lanjut, setelah kita memahami mengenai airline geografi, kita harus memahami pula istilah-istilah penerbangan. Pada tampilan ini ada nama perusahaan penerbangan beserta kode penerbangan. Terdiri dari 13. Yang pertama, Aviastar itu kode penerbangannya MP, Batik Air ID atau ID, Citylink QG, Garuda Indonesia GA, Indonesia Air Asia QZ, Calstar Aviation KD, Lion Air JT, NAM Air IN, Sriwijaya SC, Susi Air SI, Transnusa 8B, Wings Air IW, dan yang terakhir Express Air adalah XN. Keseluruhan ini merupakan perusahaan penerbangan dan kode penerbangan di Indonesia. Selanjutnya, untuk lebih detail, karena kita sudah mengetahui nama-nama perusahaan dan juga beserta kode penerbangannya, alangkah lebih baik jika kita mengetahui perusahaan penerbangan niaga di Indonesia ataupun perusahaan penerbangan komersial di Indonesia. Yang pertama ada perusahaan penerbangan Aviastar yang merupakan perusahaan penerbangan ini berbasis di Jakarta Timur, pusat operasinya di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarmasin.
Kemudian perusahaan penerbangan Batik Air, yaitu maskapai penerbangan swasta terbaru di Indonesia yang didirikan pada tahun 2013. Maskapai ini merupakan anak perusahaan Lion Air. Kemudian ada perusahaan penerbangan Citylink. Perusahaan ini diresmikan pada tahun 2012 sebagai anak perusahaan dari Garuda Indonesia untuk melayani penerbangan bertarif rendah dan menyediakan layanan antar jemput murah di antara 10 kota utama di Indonesia. Nah, khusus untuk perusahaan penerbangan Citylink ini adik-adik, hanya satu penerbangan yang dia bisa langsung ya dari Medan ke Jakarta Halim Perdana Kusuma begitu. Jadi kalau misalnya calon penumpang kita ingin bepergian ke Bandung, sementara bingung nih kalau dari Medan ke Bandung kan itu transitnya ada 2 kali, bisa sekali seperti itu dan bisa dengan biaya yang sangat mahal, 5 jutaan seperti itu untuk sekali terbang. Maka untuk mengantisipasinya, kita harus memberikan rute yang menarik tapi comfortable bagi calon penumpang. Contohnya seperti ini. Kita menyarankan kepada calon penumpang berangkat dari Medan untuk memilih pesawat Citylink, menggunakan pesawat Citylink dan nanti berhentinya atau stopover-nya itu di Bandara Halim Perdana Kusuma, bukan di Jakarta, Cengkareng ataupun Soekarno-Hatta. Karena untuk apabila dia stopover-nya di Cengkareng, Soekarno-Hatta untuk menuju Bandung itu cukup jauh, memakan waktu sekitar 4 atau 5 jam kalau tidak macet. Sementara alangkah lebih baik kalau kita berikan penerbangan yang lebih comfortable baik dari segi waktu ataupun kenyamanan yaitu Citylink tadi. Maka kita sarankanlah calon penumpang yang dari Medan ini untuk menaiki atau memilih penerbangan Citylink yang penerbangan langsung ke Jakarta Halim Perdana Kusuma. Maka ketika sudah transit di Bandara Halim, calon penumpang bisa melanjutkan penerbangannya ke Bandung dengan jarak waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Jadi cukup efisien adik-adik apabila kita mengetahui rute daripada setiap penerbangan ini. Lebih efektifnya kemana, lebih efisiennya kemana, seperti itu. Sehingga calon penumpang ini loyal ataupun setia dan percaya kepada kita. Begitu. Itu merupakan salah satu servis ya. Informasi tambahan itu merupakan salah satu servis kepada calon penumpang. Kemudian adalah perusahaan penerbangan Garuda Indonesia merupakan maskapai nasional terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1949. Perusahaan ini berkomitmen memberikan pelayanan super eksklusif. Selanjutnya adalah perusahaan penerbangan Indonesia AirAsia, merupakan penerbangan yang dikenal dengan maskapai penerbangan LCC atau bertarif rendah asal Malaysia. AirAsia Indonesia mengoperasikan rute penerbangan domestik dan internasional melalui 22 armada pesawat dan 13 titik tujuan penerbangan. Kemudian perusahaan penerbangan Calstar Aviation ini merupakan penerbangan swasta yang berpusat di Serpong, Banten dan melayani rute tujuan penerbangan yang kurang populer terutama di wilayah Kalimantan, Jawa dan Nusa Tenggara. Selanjutnya adalah perusahaan penerbangan Lion Air, merupakan penerbangan swasta terbesar di Indonesia yang berpusat di Jakarta. Lion Air sangat dikenal melalui promo-promonya. Kita beralih di slide berikutnya, masih berhubungan dengan perusahaan penerbangan niaga di Indonesia. Yang pertama adalah Nam Air, merupakan maskapai ini anak perusahaan dari maskapai penerbangan Sriwijaya. Kemudian perusahaan penerbangan Sriwijaya merupakan maskapai ini menguasai sekitar 12% pasar penerbangan domestik Indonesia. Maskapai ini melayani 35 titik tujuan penerbangan domestik. Selain itu ada juga penerbangan Sushi Air. PT Asi Puja
mohon maaf, PT AC Puji Astuti Aviation atau Susi Air didirikan pada tahun 2004. Maskapai ini beroperasi di 4 pusat utama yaitu Jakarta, Medan, Balikpapan, dan Sentani. Selanjutnya adalah perusahaan penerbangan Transnusa. PT Transnusa Aviation Mandiri atau dikenal juga dengan Transnusa merupakan sebuah maskapai penerbangan domestik di Indonesia yang melayani daerah Indonesia Timur, terutama Nusa Tenggara dan Bali. Kemudian perusahaan penerbangan Wings Air yaitu Wings Abadi Airlines atau yang lebih dikenal dengan Wings Air adalah anak cabang lain dari perusahaan Lion Air. Maskapai ini didirikan oleh Lion Air pada tahun 2003 dengan pusat operasi yang terletak di Bandara Jakarta. Kemudian yang terakhir merupakan perusahaan penerbangan Express Air, yaitu maskapai yang berpusat di Makassar yang difokuskan untuk melayani Indonesia bagian timur. Sehingga ada beberapa maskapai yang saling bekerja sama nih. Kayak misalnya Garuda Indonesia dengan Citylink itu satu perusahaan. Kemudian Lion Air itu satu perusahaan dengan Batik Air, Wings Air, kemudian Super Airjet juga sekarang sudah ada ya. Nah, kemudian selain itu Sriwijaya Air juga bekerja sama dengan 6 Air ataupun satu perusahaan seperti itu. Baik adik-adik, kita lanjut kepada slide berikutnya yaitu terkait informasi tarif penerbangan. Di sini sudah dijelaskan pada slide yang pertama adalah tentang tarif ya, apa saja informasi tarif penerbangan itu terkait tarif, ada data ada dia dasar tarif, ada dia aturan tarif, kemudian tarif normal. Kemudian ada dia jenis dan kelas tarif berdasarkan kelas utama, bisnis, ekonomi, begitu. Kemudian kode bandara dan kode kota. Di sini sudah ditampilkan contoh. Yang pertama adalah IATA code. Kita pilih kota Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi di sini IATA code-nya itu adalah BTJ. Seperti itu. Misal kayak Medan KNO, Jakarta CGK dan HLP Halim Perdana Kusuma. Kemudian ada juga di sini sudah tertera nama bandaranya. Kemudian selain daripada itu kode maskapai penerbangan. Nah, misal kalau kita menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Bandara Banda Aceh misalnya, Kota Aceh berarti singkatannya kode maskapainya adalah GA. Kemudian mungkin kita memakai Lion, maka kode maskapainya adalah JT. Lanjut, masih berkaitan dengan informasi tarif penerbangan. Selain daripada itu ada juga yang namanya potongan harga. Nah, berdasarkan potongan harga ini bisa adik-adik sekalian eh, baca secara detail dan lengkap informasi di dalam buku saya ada begitu. Yang seperti apa sih yang terdapat potongan harga itu begitu. Kemudian unaccompanied minor ataupun UM ya. Nah, ini anak yang seperti apa sih ciri-cirinya yang tidak ditemani orang tua dalam melakukan penerbangan kemudian mendapatkan potongan harga begitu. Kemudian ada juga pajak ataupun PPN dan kemudian aturan-aturan penerbangan lainnya. Selanjutnya, slide berikutnya adalah yang pertama ada dia syarat dan ketentuan penerbangan yang berlaku. Yang pertama ada dia tenggat waktu dan pembayaran tiket. Nah, ini disebut juga dengan time limit ataupun batas pembayaran. Apabila tidak segera kita lakukan sesuai ketentuan waktu, maka tiket tersebut secara otomatis tercancel. Kemudian selanjutnya ada lagi perpanjangan batas waktu tiket standar. Oke, berarti ini biasanya untuk tiket yang sejenis open ticket atau open seat ya. Nah, jadi bisa kita perpanjang. Kalau dia masih open seat, kita masih bisa booking ulang. Habis time limitnya tercancel, kita booking ulang. Itu masih bisa hingga batas waktu yang ditentukan. Kemudian selanjutnya biaya pembatalan dan penalti. Nah, ini bisa mengarah kepada cancellation ya, pembatalan tiket, baik itu berdasarkan
calon penumpang atau maskapai itu sendiri dengan alasan tertentu. Kemudian ketersediaan segala jenis perubahan pada rencana perjalanan biaya penerbangan. Nah, ini perubahan yang dimaksud ini bisa reschedule. Sama dengan di slide ini, di samping kolomnya ini ketersediaan perubahan pada kelas perjalanan itu sama juga dengan hubungannya reschedule. Kemudian ketersediaan perubahan asal atau tujuan. Nah, yang ketiga ini merupakan reschedule dan bisa dikatakan juga dengan istilah reroute ya. Nah, perubahan jadwal ataupun perubahan rute ataupun destinasi perjalanan. Kemudian ketersediaan perbaikan nama dan gender penumpang. Nah, ini apabila ada terjadi, bukan sering ya, apabila ada terjadi penginputan atau pas waktu entry nama itu salah, misal namanya Budi menjadi Budo, nah, salah satu huruf saja itu bisa diubah tapi masuk ke kalkulasi atau istilah penerbangan rename, mengganti nama atau gender. Yang tadinya Budi itu gendernya MR menjadi MS, nah, itu bisa menjadi diubah si istilah rename. Kemudian biaya amandemen, setelah itu pemindahan bantuan dan seperti kayak kompensasi ya ataupun komisi dari pembatalan. Biasanya kompensasi ini diperoleh apabila kesalahan ada ataupun perubahan ada pada maskapai penerbangan. Selanjutnya adalah batasan tanggung jawab, kemudian semua jenis asuransi, termasuk asuransi perjalanan, maskapai, begitu ya, asuransi kecelakaan. Kemudian pengembalian uang atau disebut dengan refund. Nah, pengembalian uang ini adik-adik sekalian sudah sangat detail juga saya jelaskan pada buku saya. Namun di sini akan saya jelaskan secara singkat saja. Refund ini dia ada beberapa syarat ketentuannya apabila kita melakukan pembatalan tiket kurang dari 48 jam sebelum keberangkatan, maka kita akan mendapat pengembalian uang sesuai ketentuan berapa persen dari basic fare dari harga dasar. Begitu selanjutnya apabila kita membuat pembatalan tiket 12 jam sebelum keberangkatan tetap ada pengembalian uang tapi sesuai ketentuan berapa persen dari harga basic fare seperti itu. Kemudian adalah bagasi bebas biaya. Nah, bagasi bebas biasa ini ada dia namanya bagasi cuma-cuma ya, diberikan atau servis dari maskapai masing-masing. Misal apabila dia keberangkatannya dari Medan ke Jakarta, maka dia diberi free 20 kilo bagasi. Apabila lebih dari situ, maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai per kilogramnya berapa. Begitu kira-kira ketentuan maskapai. Kemudian persyaratan keamanan. Kemudian yang terakhir adalah pembatasan barang. Nah, ini ada hubungannya dengan yang barusan saya sampaikan, pembatasan barang terhadap bagasi yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah syarat dan ketentuan penerbangan yang berlaku. Berikutnya, di slide berikutnya akan kita bahas tentang perhitungan biaya mencakup apa saja. Yang pertama adalah harga. Harga ini berkaitan dari maskapai penerbangan yang ditawarkan. Jadi setiap maskapai itu menawarkan harga masing-masing. Kemudian yang kedua adalah regulasi dan deregulasi. Hal ini berkaitan dengan pajak, surcharge, dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian diseminasi informasi harga dan distribusi tiket. Nah, ini mengarah kepada penyebaran harga dilakukan melalui agen perjalanan atau travel agency, bahkan melalui internet ataupun sistem lainnya. Kemudian tempat duduk penumpang dan kargo, ini mengarah kepada kelas layanan ekonomi, bisnis ataupun eksekutif. Jadi itu berpengaruh untuk biaya ya. Kemudian harga tunggal atau berbeda, ini mengarah kepada harga yang diberlakukan bervariasi agar calon penumpang dapat dengan bebas memilih harga. Begitu. Kemudian tiket diskon. Nah, tiket ini mendapatkan biaya perhitungan juga berdasarkan harga yang diberikan adanya penawaran khusus, misalnya musim-musim high atau low season.
gitu. Kemudian harga, tanggapan, dan inisiatif ini berkaitan dengan pembaharuan harga untuk merespon pesaing dan perubahan kebijakan perusahaan pada sistem. Nah, itulah biaya-biaya yang tercakup ke dalam perhitungan tarif penerbangan. Selanjutnya, setelah kita memahami apa saja bagian-bagian daripada harga tersebut, kita akan bahas rumus perhitungan tarif penerbangan, di mana rumusnya adalah basic fare atau harga dasar ditambah PPN pajaknya 10%, kemudian iuran wajib jasara harja. Nah, di bawah ini ada sedikit keterangan di mana basic fare adalah fare atau harga yang digunakan sebelum ada penambahan pajak, asuransi airport tax, dan biaya lainnya. Jadi itu emang harga dasar dari maskapai itu sendiri. Belum ada tambahan apa-apa. Kemudian dari harga dasar itu ditambahlah PPN atau Airport Tax atau Passenger Service Charge atau PSC, di mana pajak yang dikenakan kepada calon penumpang termasuk bentuk pelayanan kepada penumpang dan pemakaian fasilitas bandara, di mana PSC akan disatukan ke dalam komponen harga tiket. Jadi dia digabung. Kemudian setelah itu ada lagi biaya yang harus diperhitungkan yaitu IWJR atau iuran wajib jasara harja, merupakan asuransi yang dikenakan kepada calon penumpang bila pesawat udara mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Maka jadi gabungan dari ketiga inilah yang menghasilkan harga yang tampil di timetable atau website setiap maskapai penerbangan. Jadi awalnya di situ. Nah, adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya daripada bentuk contoh perhitungan itu seperti apa, ada di dalam buku yang sudah saya terbitkan, bisa adik-adik belajar cara menghitungnya secara manual. Selanjutnya, kita beralih kepada slide berikutnya adalah memproses dokumentasi penerbangan. Ada 3. Yang pertama, data dalam dokumen penerbangan ini berkaitan pengumpulan data yang mencakup nama, detail penumpang, asuransi perjalanan, tanggal keberangkatan, dan sebagainya. Di slide-slide sebelumnya kita sudah bahas apa-apa saja yang mencakup kepada data penumpang. Yang kedua adalah memproses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Ini bisa dilakukan dengan cara tunai, cash, kredit, maupun sistem kontrak berdasarkan kesepakatan kerjasama sebelumnya. Apakah dengan travel agent, maka itu akan dikenakan tarif konsolidator. Ataukah langsung kepada konsumen, maka bisa ditawarkan dengan cash ataupun tunai maupun credit card, dan bisa juga menggunakan cardless ya ataupun m-banking. Dan yang terakhir adalah menerbitkan dokumen perjalanan atau issued. Ini merupakan proses pencetakan tiket berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem reservasi saat proses pembukingan. Maka ini adalah tahap terakhir daripada dokumentasi penerbangan. Maka tiket-tiket yang sudah terbit itu akan kita buat rangkap 2, satu untuk penumpang, satu untuk arsip daripada perusahaan atau travel agent ataupun staf penerbangan, karena sewaktu-waktu sebelum calon penumpang itu tiba di kota tujuan, segalanya belum selesai begitu. Jadi meskipun tiket sudah dicetak, transaksi pembayaran sudah dilakukan, tapi itu prosesnya belum selesai. Selesainya jika calon penumpang itu sudah tiba di bandara tujuan dengan baik dan selamat. Karena bisa jadi sebelum calon penumpang berangkat ke bandara melakukan proses atau prosedur check-in dan segala macam hingga sampai naik ke dalam pesawat, bisa jadi ada perubahan reschedule seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, reroute, ataupun refund, cancellation. Nah, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Maka penting untuk kita mengarsipkan satu dokumen untuk sebagai dokumentasi penerbangan. Baik adik-adik sekalian, kita sudah berada di akhir pemaparan bab kelima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.